sore, saudara-saudari. Oke, tadi Saudara Ishak barusan memberikan arahan atau panduan bagi kita bagaimana menggunakan buku penggembalaan untuk merawat domba. Ya. Dan saudara-saudari, tentunya kita yang mau menggembalakan adalah yang pertama-tama juga yang menikmati porsi yang mau kita sampaikan kepada domba kita. Dan saudara-saudari, prinsipnya adalah sebenarnya bukan sekedar hanya membuat domba kita itu mengenal atau tahu apa yang mau kita sampaikan, dan ini juga bukan menjadi beban kita adalah pokoknya bahan ini saya sampaikan ke domba gitu ya. Utamanya adalah memastikan mereka bisa menikmatinya. Ya kan? Bahan menjadi salah satu alat yang menolong kita. Tetapi ketika nanti waktu kita menyampaikannya atau memberi makan kepada domba-domba, kita tetap saudara-saudari mengikuti pimpinan urapan yang di dalam, ya kan, kita banyak berdoa untuk domba itu, ya kan, supaya apa yang disampaikan, apa yang disuplaikan itu betul-betul merawat kerohanian mereka. Nah, kemudian sekarang yang di sesi ini adalah kita masuk kepada buku mengenai pelajaran kebenaran. Kalau tadi itu untuk merawat domba, sekarang pelajaran kebenaran, memang ini juga dipakai untuk merawat domba, tapi lebih-lebih kita dulu yang lebih utama untuk belajar kebenaran. Dari perlu sekali kita ini mengenal kebenaran, ya kan? Dan itu berarti kita mengenal firman Tuhan atau Alkitab. Ada banyak hal di dalam Alkitab, ya kan, yang sebenarnya kita mengakui bahwa pemahaman kita juga tidak pernah selesai, ya kan? Kadang-kadang juga nggak tahu juga yang betul nggak tahu gitu, ya kan? Nah, apalagi topik seperti sore ini kita masuk di bab yang kedua, ya kan, dari pelajaran kebenaran, volume 1, bab yang kedua. Nah, moga saudara-saudari apakah semua sudah memiliki bahannya, ya, itu kan bisa diunduh. Kalau saudara-saudari ada buku fisiknya bagus, ya kan, ini adalah buku yang lama, tetapi kalau ada yang membeli juga di Play Store, ya itu juga baik, bisa memakai versi elektroniknya, juga ada sama seperti buku penggembalaan juga ada di Playbook maksudnya, dan juga buku pelajaran kebenaran juga ada di Playbook. Volume 1, ya kita dua-dua pakai volume 1 dulu. Nah, saudara-saudari, buku pelajaran kebenaran ini penting bagi diri kita untuk memasuki butir-butir yang ada di dalam Alkitab. Karena itu maka penekanan di sini adalah pertama-tama ini adalah untuk merawat diri kita, ya kan. Tentu kemudian nanti kita juga akan merawat, menggembalakan, ya kan, domba-domba yang sudah melewati tahap bahan penggembalaan yang tadi Saudara Ishak sampaikan, ya kan, tentu mereka juga kelak akan memasuki tahapan pelajaran kebenaran ini. Nah, sore ini kita membahas atau membicarakan mengenai Allah Tritunggal. Jadi kalau kita mendengar judulnya saja, ya kan, kita juga sudah membayangkan, waduh, ini topik atau judul yang cukup solid, ya kan, keras nih, berat, ya kan, dan jawabannya itu menjadi tidak simpel begitu ya. Ya memang sudah kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, ya kan tentu juga sulit sekali karena ini topik yang besar dan ini memang menyangkut diri Allah itu sendiri, ya kan. Tetapi kalau kepada sore ini, ya kan, kita akan mengikuti alur dari apa yang ada disajikan di dalam buku pelajaran kebenaran ini. Kita coba melihat bagian ini bagaimana dijelaskan mengenai Allah Tritunggal. Sebenarnya di dalam bahan ini kalau dibilang dalam sekali, ya tidak, memang
tidak artinya. Tapi bukan berarti bahwa ini adalah penjelasan segala-galanya. Tidak ya saudara ya. Ini mungkin kita anggap sebagai satu hal yang buat dasarnya dulu, ya kan? Karena topik ini topik yang sangat besar menyangkut diri Allah yang misteri, ya kan? Bahkan saudara kita mengatakan bahwa jangan pernah kita berharap bahwa kita bisa memahami dengan tuntas mengenai misteri diri Allah itu. Terlalu tidak mungkin lah saudari itu, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian kita merasa bahwa kalau gitu ya sudah tidak usah perlu tahu. Wah, kalau kita tidak tahu kebenaran, lah bagaimana dengan iman kita mau berdiri di atas apa, saudara-saudari? Ya, karena itu maka kita perlu belajar dan tahu gitu. Nah, puji Tuhan ada buku pelajaran tentang kebenaran yang akan membawa kita memasuki satu bagian. Yang minggu lalu kita sudah masuk tentang Alkitab, minggu ini bicara mengenai Allah Tritunggal. Saya coba share screen ya, sudah dari ya. Baik, sudah dari. Jadi topik kita atau judul kita, pelajaran kita hari ini adalah mengenai Allah Tritunggal. Satu hal yang menarik ya. Ini memang sudah seperti tadi di depan saya bilang bahwa ketika mendengar judulnya saja, ya kan sudah kita kebayangan, wah ini adalah satu yang memang berat lah, makanan keras gitu. Tapi ketika kita memasuki bahan ini di dalam buku pelajaran kebenaran ini ya saudara-saudari di bab 2 ini, volume 1 ya, itu sudah kita membawa kita menjelaskan dengan artinya kita bisalah mengikutinya gitu loh. Ya kan? Dia tidak menjelaskan begitu doktrin sekali ya kan, begitu sampai sulit ya. Tapi juga kita tidak bilang bahwa gitu terlalu remeh, tidak. Tapi cukup kita dibukakan. Yang paling penting adalah melihat ayat-ayat Alkitabnya. Ya, karena ini bicara mengenai pelajaran kebenaran, tentu akan berkaitan dengan banyak penyajian ayat-ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab itu yang perlu dilihat. Ya kan, Saudara Cheng Hin juga minggu yang lalu juga mengingatkan kita ya ketika masuk di bahan bab mengenai Alkitab, ayat Alkitab ini perlu dilihat, saudara-saudari. Ya. Baik. Nah, coba saudara-saudari lihat di dalam buku atau bahan yang ada di tangan saudara-saudari. Kita lihat dulu di depan itu ada mengenai garis besar. Ya kan? Di sini ada 6 Romawi garis besar itu. Ya. Nah, saudara-saudari, selalu kita usahakan jika ada garis besar, maka kita jangan melewati. Ya kan? Ini penting, saudara-saudari. Sama seperti kita menikmati FKKP juga demikian. Nah, banyak ya kan kaum saleh yang garis besarnya itu dilewati, langsung masuk ke hari 1, hari 2, hari 3 demikian. Karena memang hari-hari itu adalah yang dibaca mudah ya, mendapatkan pemahaman dan bisa memberikan supply. Tetapi garis besar itu, judul dan garis besar itu memberikan arahan kita. Apa sih yang mau dibahas di dalam top bahan ini, ya kan? Atau minggu ini kalau FKKP ya, atau kalau di bab 2 ini Allah Tritunggal judul besarnya, lalu dia mau bahas apa sebenarnya, ya kan? Nah, saudara kita perlu membiasakan bacalah dulu garis besarnya. Garis besar ini seperti satu struktur, seperti satu rangka, ya kan? Jadi kalau kita lihat begini, kita lihat manusia sudah dari ya, kita kelihatan ya, seperti saya gini kelihatan, saudara bisa lihat muka, kepala, tangan, badan gitu ya. Tapi di dalamnya apa yang menopang saya ini? Yaitu sebenarnya ada kerangka, ya kan? Ada tengkoraknya, ya kan? Ada tulang belulangnya, ya kan? Yang tersusun demikian, yang membentuk badan juga. Nah, ini penting saudara-saudari kita melihat. Karena itu maka kalau kita melihat di sini secara sepintas Romawi ya, poin-poin besarnya kita lihat di sini ada 6 Romawi. Yang pertama adalah
Allah yang esa. Jadi ketika bicara mengenai Allah Tritunggal, ya kan, di bawah kita melihat pertama mengenal adalah Allah yang esa. Baik. Nah, di sebelah kanan saya coba membuat mengumpulkanlah ya, ini kata kuncinya lah atau frasa kunci supaya kira-kira kita bisa agak sedikit ingat ini ngomongin apa sih. Allah yang esa. Oke. Ya kan, coba kita kumpulkan. Saya kumpulkan di sini esa. Ya kan, berarti ini penting ketika bicara Allah Tritunggal, bicara mengenai esa. Ya kan, Saudara. Karena perkara ini penting. Sebab ketika sampai kepada Allah Tritunggal, kita ini orang Kristen ini ya kan sering ditanyakan sama orang-orang yang belum Kristen atau yang bukan Kristen. Allah kita 3 ya. Banyak amat itu Allahnya. Ya kan. Nah, kita bilang 1 kok. Ya kan. Nah, bagaimana kita menjelaskan hal itu dan bagaimana kita juga memahami hal itu, Saudari. Ya, kemudian Allah memiliki aspek 3. Oh, Dia esa tetapi memiliki aspek 3. Bapa, Putra, dan Roh itu adalah aspek dari Allah itu. Kita tulis di sini. Dia esa, tapi aspeknya 3. Gitu ya. Berarti bukan bicara mengenai 3 Allah. Begitu. Nah, aspek 3 ini adalah Bapa, Putra, dan Roh. Sudah jadi perlu diingatkan lagi, di dalam Alkitab tidak pernah muncul kata Allah Tritunggal. Ya kan? Allah Tritunggal itu nggak ada. Dicari dari kitab Kejadian sampai Wahyu nggak ada, Saudara. Yang ada adalah wahyunya, ya kan, sesuatu yang tersirat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita dibantu untuk mengenal hal ini. Jadi Bapa, Putra, dan Roh itu, ya kan, aspek 3 dari Allah itu, ini saling huni secara bersamaan, ya kan, di dalam waktu yang sama, ya kan, mereka saling huni, itu, ya kan. Oh. Dan di mana, di rentang mana, di dalam rentang waktu yang bagaimana, dari kekal sampai kekal, di dalam kekekalan, ya kan. Jadi tidak ada ujungnya, ujung sana tidak ada, ujung sini tidak ada, kekal, ya kan. Sudah ada dari sananya, dan begitu sudah dari. Wah, luar biasa tuh Allah kita, saudari, ya kan. Allah kita loh, ya kan. Allah kita esa, tapi ada beraspek 3, ya kan. Bapa, Putra, dan Roh itu saling huni, ya kan. Secara bersamaan. Ya kan? Nah, kita tulis di sini saling huni, ya kan. Kemudian yang keempat Romawi. Nah, selain dia saling huni, dia juga tidak terpisahkan. Oh, itu kita tulis lagi. Dia saling huni, tidak bisa dipisah-pisah, gitu ya kan. Kenapa kalau dipisah-pisah? Nanti kita akan lihat, Saudara. Ya kan. Ini penting. Nah, 3 itu menyatakan aspek 3 Bapa, Putra, dan Roh. Tapi dia semuanya ini, ya kan, istilahnya Bapa, Putra, dan Roh adalah Allah yang satu. Oh, disinilah kita dapatkan 3 tapi 1. Nah, yang keenam itu adalah mengenai alasan kenapa Allah itu ya Tritunggal. Baik, saudari. Ini secara struktur ya. Dari sini kalau kita lihat tadi di sebelah kanan yang biru itu, kita bisa mendapatkan mengenai esa, aspek 3, saling huni, tidak terpisah, ya kan, kemudian 3, 1, dan kemudian ada alasannya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau di breakdown lagi, ternyata ada butir-butir kecil di dalam garis besar itu, yaitu di 2 Romawi dia ditambahkan, ya kan, aspek 3-nya itu Allah berbicara sebagai aku dan juga kita. Oh, aku itu bicara mengenai single atau tunggal, satu. Kita itu bicara mengenai jamak. Oh, kok bisa ya Allah memakai kata dirinya tunggal, tetapi juga jamak gitu loh. Ya karena Allah kita ini sebenarnya berapa sih? 1 atau jamak 3 nih? Gitu. Ya kan. Nah, kemudian nanti ada tambahan penjelasan mengenai Bapa, Putra, dan Roh. Nah, di Romawi 3, ya kan, di sana dibicarakan mengenai ya kan Bapa, Putra, dan Roh itu yang adanya secara bersamaan di dalam kekekalan, itu siapa mereka itu? Masing-masing itu adalah Allah. Ya, ini dijelaskan di sini. Ketiganya itu adalah Allah. Ketiganya juga kekal. Tidak ada yang lebih, ya kan, ada yang lebih sementara atau tidak. Ketiganya sama levelnya Allah.
ya kan dia juga kekal dan saling huni, tinggal satu dengan yang lain begitu sebenarnya. Ini gambarnya bagaimana ya? Ya bersamaan gitu. Jadi ini yang dikatakan dia tidak bisa dipisahkan. Nah, di Romawi yang kelima, ya kan di sana diberikan penjelasan mengenai tiga, ya kan, tetapi juga adalah satu, ya kan. Putra adalah Bapa. Putra Adam yang akhir adalah Roh pemberi hayat, ya kan. Putra Tuhan adalah Roh, ya kan. Saudari, ya kan kita nanti lihat kenapa kok putra yang ditonjolkan gini ya. Ya kan kita nanti akan lihat juga. Nah, kemudian yang keenam adalah alasan. Baik. Ini sekarang kita mulai dapat sedikit gambaran dari bahan ini apa sih yang mau dipelajari ya kan dari perkara ini. Baik. Nah, dimulai kita lihat dari 1 Romawi. Nah, sudah jadi. Kalau sudah lihat di dalam buku ini, di bahannya ini, paling belakang, coba sudah lihat halaman paling belakang, ya kan, sebelum masuk ke bab 3, itu ada pertanyaan. Jadi selalu buku ini disusun di bagian belakangnya diberikan pertanyaan. Untuk apa pertanyaan itu sudah dari? Pertanyaan itu membawa kita untuk melihat, ya kan, mengulang kembali untuk mendapatkan poin-poin yang penting. Ya, itu memang ada bacaan toh di Allah yang Esa ada bacaannya, ya kan ayatnya ada bacaannya. Tetapi dia akan bawa kita ke poin yang penting supaya kita tahu. Nah, karena ini pelajaran kebenaran, maka pelajaran ini harus dipelajari, saudara. Karena itu maka kita coba melihat ayat-ayat yang disajikannya supaya kita paham. Kan enggak bisa kita cuma bilang Allah Esa. Mana buktinya Allah Esa itu? Ayatnya ada nggak omong begitu? Ya kan mesti diomongin begitu toh. Nah, pertanyaan yang di belakang itu membantu. Nah, jadi saudara saya kasih di dalam kurung sini ya. Itu adalah pertanyaan nomor 1. Ya, ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Esa mana saja. Nah, ini kita saudara-saudari. Ya kan, paling tidak ada beberapa ayat. Mestinya masih ada, kalau dicari lagi masih banyak saudara-saudari. Ya kan, paling tidak ini ada beberapa ayat. Artinya paling tidak kita tidak ngomong sembarangan, ngawur atau main ucap saja demikian. Tidak, ya kan. Ini bagi kita saudara-saudari kita belajar ini ya. 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan bahwa tidak ada berhala di dunia. Sudah dari yang saya kutip di sini ayatnya tidak ditulis lengkap karena tidak cukup nanti PowerPoint-nya. Ya kan ini hanya diambil kalimat-kalimat frasa-frasa tertentunya saja. Tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Oh, ternyata ada. Alkitab ada tulis bahwa Allah itu esa. Ya kan? Saudara. Nah, jadi saudara kita sekarang punya dasar, kita sendiri punya keyakinan. Ya kita punya kita juga pede lah kalau kita bicara gitu ya. Orang-orang suka tanya nanti Allahnya ke orang Kristen tuh 3. Enggak, kita bilang esa kok. Kita di Pancasila aja sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Allah kita ya Allah Esa. Ya kan kita nggak punya Allah 3. Ya kan 3 Allah, waduh banyak begitu. Tidak. Itu ada ayatnya. Yesaya 45 ayat 5 ya kan bahkan ayat 6, ayat 21, ayat 22 ini punya kemiripan mengungkapkan ya kan di sini kalau ayat 5-nya akulah Tuhan tidak ada yang lain kecuali aku tidak ada Allah. Nah, bayangkan dulu. Ya kan? Tuhan itu satu-satunya. Dia bukan saja satu. Allah itu esa, tapi kecuali aku tidak ada. Ya kan? Sudah dari Allah ada saingannya tidak ada Allah lain. Berhala itu bukan saingan Allah, itu palsu punya. Tidak ada di alam semesta ini, ya kan? Allah ya satu itu sudah dari. Nah, Allah itulah yang kita kenal sudah dari di dalam Yesus Kristus pastinya. Allah itu satu-satunya esa, ya kan? Tidak ada saingannya. Yang lain itu berhala, itu bukan Allah. Yesaya 46 ayat 9 kata, ingatlah bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sudah dari. Ini satu ayat yang menyatakan. Ini harusnya sudah membuat kita juga menjadi lebih yakin. 44:6 Yesaya, akulah yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Ya kan? Yang terdahulu kekekalan lampau, yang terkemudian kekekalan yang akan datang, dari kekal sampai kekal, tidak ada Allah lain selain daripadaku, selain daripadaku.
Tidak ada. Saudara-saudari, bayangkan ya, Tuhan firmankan hal itu. Tidak ada, saudara-saudari. Nggak ada lagi yang bisa disebut Allah, tidak ada. Dia unik Allah kita itu. Satu-satunya. Dan dia adalah Allah yang esa. Nah, Mazmur 86 ayat 10 dikatakan, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Nah, ini unik, saudara. Di dalam, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, banyak memakai kata Allah, Allah ya. Nah, Allah-Allah yang di perjanjian lama banyak sekali menggunakan kata di bahasa aslinya itu adalah ya kan bahasa Ibrani Elohim. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada Allah banyak. Jumlah ya kan banyak. Jadi bukan tunggal gitu. Ini kata ini. Jadi aneh ya. Kalau buat kita kalau kita baca yang Indonesianya kan tidak kelihatan. Tetapi di dalam tata bahasanya, bahasa Ibrani gitu ya, ini kan kelihatan bahwa Elohim itu dipakai untuk menyatakan Allah dalam bentuk jamak. Lalu Allah kita ini sebenarnya jamak apa tunggal? Ya kan, esa atau tiga gitu, ya kan? Nah, saudari, ini unik kan. Sekali lagi dikatakan esa, ya kan, bukan tiga, esa. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Nah, Allah di sini juga pakai kata Elohim, ya kan? Tuhan itu esa. Jadi biarpun dia pakai kata jamak, dia tetap mengatakan esa. Satu. Saudara, kita tidak menyembah kepada tiga. Nah, baik. Saudara, sekarang kita memahami, ya kan? Esensi daripada Allah hakikinya itu adalah esa, saudara. Kemudian yang kedua, Allah memiliki aspek tiga. Nah, dia esa, tetapi dia ada aspek tiga, ya kan? Bapa, Putra, dan Roh. Nah, pertanyaan ini masuk kepada pertanyaan yang kedua. Kalau sudah dilihat di dalam pertanyaan, kita akan dibantu lagi untuk mengenal, ya kan, bagian-bagian Alkitab, ya kan, yang menjelaskan perkara Allah itu memiliki tiga aspek. Bapa, Putra, dan Roh itu di mana saja, ya kan? Nah, ini kita juga dibawa pada bagian ini untuk melihat. Kita tadi sudah dapatkan ayat-ayat yang bicara mengenai Allah yang esa ya, sudah dari. Tapi dia memiliki atau beraspek tiga. Nah, Bapa, Putra, dan Roh. Ini di mana saja dinyatakan. Di dalam perjanjian lama ada di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku. Nah, di sini ada kata ku dan aku. Kalau kita melihat demikian saja, kita tidak akan kelihatan bedanya. Tapi kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, ya kan, dikatakan whom shall I send? Ini ada dikatakan siapa yang akan kuutus. Ini masih ku dan di sini pakai kata I. Ya kan? And who will go for us? Nah, di sini siapa yang mau pergi untuk aku, tapi Inggrisnya adalah pakai untuk kami, kita, kami, jamak artinya gitu. Kita melihat bahwa di satu firman yang demikian, Tuhan menyatakan diri ku-nya, ya kan, tetapi juga ada dua, satu tunggal, satu yang jamak. Ya kan. Nah, di sini kita melihat bahwa ya kan dia adalah Allah yang esa dan dia beraspek tiga. Baik. Tapi kan di dalam perjanjian lama kan tidak kelihatan atau tidak ada kata-kata yang Bapa, Putra, dan Roh demikian saudari ya. Tapi ini sudah makna ini sudah terkandung di dalam ayat di dalam perjanjian lama itu. Nah, Kejadian 1:26 juga bicara begini, berfirman Allah. Allah ini Elohim, juga pakai kata jamak. Baiklah kita. Nah, saudara, ini kan ayat yang sering kali kita dengar toh. Ya kan, kita baca, kita dengar, nah kita tahu lah ini ayat ini. Ini ayat yang rasanya ini lebih banyak kita temui ya, kita ketemu ayat ini ketimbang yang Yesaya. Gitu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, pakai kata kita dia, ya kan? Nah, ini menunjukkan jamak, gitu. Terang sekali di sini kelihatannya, ya kan? Kalau di dalam perjanjian baru, ya kan, di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudari, kita lihat lagi sini. Ini di dalam perjanjian baru, aspek tiganya menjadi sangat jelas. Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama ayat-ayatnya hanya kita tahu sebutan Allahnya ya kan mengandung aspek 3, tetapi kalau di dalam Perjanjian Baru mulai ada penyebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah aspek jamak, tetapi saudari, ketika dalam bahasa Inggris ya kan kalau kita melihat kalau dalam bahasa Indonesia dalam nama itu ya kan kita cuma lihat biasa saja. Ya kan? Tapi di dalam bahasa Inggris ya kan dia pakai kata kalau kita kan nama jamak sama tidak ya udah pakai satu aja gini. Tapi kalau bahasa Inggris kan name atau names gitu ada s-nya belakang ini beda. Nah, ini tidak ada. Ya, dia pakai satu nama. Jadi untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus namanya ya satu. Ya kan tidak ada nama bapaknya, nama anak atau nama Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada nama-nama. Satu nama untuk satu Allah yang esa dan memiliki 3 aspek. Oke, sudah dari sini kita paling tidak kita sudah bisa melihat ya kan Allah yang esa itu ada ayat-ayat penunjangnya dan Allah yang beraspek 3 kita juga sudah melihat dari beberapa ayat. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan saudari ya. Paling tidak kita sudah dapatkan ini. Nah, kemudian di 3 Romawi saudari ya kan Bapa, Putra dan Roh ini saling huni secara bersamaan dari kekekalan sampai kekekalan. Saling huni tadi kita bilang, ya kan. Nah, ayat untuk membuktikan bahwa Bapa, Putra dan Roh semuanya adalah Allah. Ini di mana saja? Ya kan? Kita mesti tahu juga nih. Ya, ini di poin 3 Romawi ada poin kecilnya saudari. Ya kan? Nah, kita mau melihat mengenai kan beraspek 3. Ini sama enggak? Sejajar tidak? Saudari kan kita pernah dengar ya, umpamanya ada yang mengatakan bahwa ya kan, wah itu apa kalau Yesus itu ya kan itu Allahnya tidak sejajar dengan Bapa. Bapa lebih full Allahnya, kealahannya. Kalau Yesus itu lebih bawah. Ya kan, namanya contohnya ya kan orang-orang dari Saksi Yehova suka mengatakan demikian bahwa Yesus adalah Allah tapi dia tingkatnya Tuhan yang lebih bawah begitu. Nah, kita mau lihat sebenarnya mereka ini setarakah ya kan atau memang ada perbedaan tingkatan demikian. Karena mereka saling huni dan kekal sama. Di dalam waktu nggak ada yang ya kan oh ini lebih sementara, ini lebih kekalnya ya. Kesetaranya kelihatan. Nah, baik, ini ayatnya di mana? 1 Petrus 1 ayat 2. Ya kan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Oh. Jadi Bapa kita itu adalah Allah, saudara. Ya kan? Bapa kita itu adalah Allah. Nah, Efesus 1:17, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan? Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan? Yaitu Bapa yang mulia. Disebut lagi. Jadi Bapa itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, nah ini putra ya. Dia berkata, tahtamu ya Allah. Oh, putra juga adalah Allah. Dia tidak lebih Allah daripada Bapa, dia tidak lebih bawah Allahnya daripada Bapa. Setara. Jadi Bapa itu Allah, putra juga adalah Allah. Itulah ayatnya. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Nah, firman itu, kita tahu firman ini adalah mengacu kepada Kristus. Ya kan? Dia adalah putra. Dia adalah Allah. Jadi kita melihat bahwa ini adalah Allah. Nah, kemudian di dalam Roma 9 ayat 5, ya, dikatakan bahwa yang menurunkan Mesias, nah, Mesias pasti putra ya kan, anak, dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah. Haleluya. Sudah jadi. Ya kan? Putra sekali lagi dinyatakan Allah. Dia tidak lebih tinggi daripada Bapa, maksudnya ya kan kealahannya lebih itu tidak, dia juga tidak lebih rendah. Sama. Bapa Allah, Putra juga adalah Allah. Kisah Rasul 5 ayat 3, ini tentang peristiwa Ananias dan Safira. Kita tahu ya, saudara, mengenai mereka mendustai Roh Kudus dari hasil penjualan harta mereka yang dipersembahkan di bawah kaki Rasul.
dikatakan oleh Petrus, engkau mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di sini kita lihat bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah. Nah, sekarang jadi kita tahu, saudara-saudari ya, bahwa aspek tiga ada Bapa, Putra, dan Roh. Tiga-tiganya. Bapa juga Allah, Putra juga Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Baik. Ini. Kemudian kita mau melihat lagi, ya kan? Bapa, Putra, dan Roh semuanya ini kekal tidak? Gitu ya kan? Nah, baik. Yesaya 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal selama-lamanya. Di Bapa yang selama-lamanya, di Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita tahu ini adalah nubuatan kepada Kristus, ya kan? Tapi dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Kekal. Ya kan? Karena dia Allah, dia ada kekal. Ibrani 1:12, tetapi engkau, putra, tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Pasal 7 ayat 3, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Putra juga kekal. Ibrani 9:14, yang orel roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Roh yang kekal. Jadi Bapa, Putra, dan Roh, maka masing-masing adalah Allah, juga masing-masing kekal adanya. Keberadaannya kekal. Yang kekal itu ya Allah, saudara-saudari. Betul, dong? Mana ada yang lain yang bukan yang semua ada mulanya. Hanya Allah yang permulaannya adalah kekal, ya kan, akhirnya juga adalah kekal. Jadi dia ada kekal sampai ke kekekalan, kekal semua. Baik, kemudian, nah Bapa, Putra, dan Roh itu semuanya serentak ada, bersamaan ada. Nah ini juga bisa dibuktikan gitu ya kan, karena mereka sudah sama nih, dari segi Allahnya, dari segi kekalnya, ya kan, dari segi serentak koeksistensinya, keberadaannya secara sama itu. Yohanes 14 ayat 16. Aku putra, ya kan, di sini akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Di dalam ayat ini ada Putra, ada Bapa, ada Roh. Sudah dari inilah ya kan keberadaan yang serentak bersama-sama ada. Tidak mengatakan bahwa Bapa dulu ada, kemudian Putra, kemudian baru Roh begitu ya. Tidak, mereka ada. Ya kan bersama-sama ada pada waktu yang sama dan mereka saling huni dan serentak ada. Efesus 3:14, aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar berdasar di dalam kasih. Kelihatan lagi. 2 Korintus 13:13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudari, kita melihat ya kan tiga itu berbarengan ada. Tidak ada satu yang ya kan lebih ya kan terpisah sendiri datang kemudian ya kan menyusul setelah si A apa si B begitu, tidak. Mereka ada bersama-sama demikian. Baik, kemudian kita lihat yang di 4 Romawi. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh saling huni dan tak terpisahkan. Nah, saudara-saudari, ini penting, ya kan? Dia tidak dipisahkan. Kenapa? Kalau dipisah, maka nanti ada Bapa sendiri, ya kan? Dia ada satu Allah sendiri, ya kan? Nah, kita bisa punya 3 Allah nih kalau dipisah-pisah. Dia tidak dipisahkan, satu esa. Karena itu maka kita tidak boleh menganggap atau percaya ya kan kepada ajaran bahwa orang Kristen Allahnya 3. Tidak. Allah kita satu, esa. Beraspek 3. Jadi kita harus dengan tegas mengatakan demikian. Ya kan? Kalau tidak, ya kan mengaku 3 Allah itu kita adalah bidah, ya kan sesat. Nah,
Di sini ada pertanyaan berikutnya, yaitu kita disuruh melihat ya kan di Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26, ya, untuk membuktikan bahwa Bapa, Putra, dan Roh itu tidak dipisahkan. Ya kan? Bagaimana kita melihatnya? Ini ada ayatnya juga dikatakan, ya kan? Yohanes 14 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ada Roh yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi ada Roh Kudus, ada Bapa dalam namaku. Kita melihat bahwa ya kan diutus oleh Bapa dalam namaku, ini berarti adalah satu kesatuan, pribadinya satu. Ya kan? Ini bukanlah sesuatu yang terpisah. Jadi ketika Roh Kudus datang sebagai yang diutus oleh Bapa, ya Bapa ada di sana. Nggak bilang gitu, oh Roh Kudusnya datang, Bapaknya ada di surga, atau Bapaknya ada di mana, Yesusnya ada di mana, ya kan? Dia datang sama-sama, ya kan? Karena mereka tidak dipisahkan, ya kan? Ketika Roh itu datang kepada kita, di sana ya ada Bapa, di sana juga ada Putra bersama-sama. Yohanes 15:20 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi saudara-saudari, kita jangan sampai punya pemikiran bahwa mereka kalau satunya datang, satunya lagi pergi. Ya kan? Oh, sekarang giliran Roh Kudus penghibur datang, berarti putranya sudah tidak ada. Ya kan, Bapak lebih-lebih lagi yang awal sudah nggak ada. Tidak. Di sana ada tetap. Karena mereka tidak terpisahkan. Dia ada bersama-sama, ya kan, di waktu yang sama, secara dan saling huni dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 46, hanya dia yang datang dari Bapa. Dialah yang telah melihat Bapa. Nah, datang dari ini menurut bahasa asli yang mengandung arti bersama. Jadi Putra tidak saja datang dari Bapa, bahkan datang bersama Bapa. Jadi dikatakan hanya dia yang datang dari Allah, ya kan, yang telah melihat Bapa. Jadi kan Kristus Putra toh datang dari Allah. Itu berarti datang bersama-sama. Ya kan? Jadi saudara, kita tidak ada memikirkan satu datang, satu pergi, terpisah-pisah, tidak. Mereka satu. Selalu ada, ya kan, Allah Tritunggal itu. Oke, ini adalah beberapa ayat ini menjadi ayat-ayat tambahannya ya saudara ya. Saya akan loncatin bagian ini. Yang kelima. 3. Ini dalam aspek, ya kan, Allah beraspek 3 ini, Bapa, Putra, dan Roh, itu adalah esa. Ya kan? Aspeknya 3, tapi dia tetap adalah satu Allah. Nah, Bapa, Putra, Roh adalah satu. Ayat yang mengatakan bahwa Putra adalah Bapa dan bahwa Putra adalah Roh, gimana ini? Ya kan? Nah, Yesaya 9 ayat 5. Tadi kita juga sudah baca di bagian depan, ya kan, dikatakan Bapa yang kekal. Kita tahu ini mengacu kepada Kristus, Putra, tetapi dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Jadi Putra adalah Bapa, ya kan? Wah, pusing ya saudara-saudari. Ya begitulah memang. Ya kan? Itulah Allah kita. Ya kan? Bukan membuat kita pusing, tapi memang kita ini nggak sanggup memikirkan itu, saudari. Ini terlalu misterius, ya kan, terlalu dalam. Kitanya yang tidak sanggup. Jangan kita bilang, wah tidak masuk akal. Kita hanya menerima apa yang Alkitab katakan saja. Alkitab singkapkan sebegitu, ya gitu. Yang kita bisa terima sampai sedalam sana, ya betul. Asal kita jangan ngaco dan kita tidak memberikan bantahan yang tidak yang sembarangan begitu ya. Ini memang begitu. Putra adalah Bapa, yaitu adalah ayatnya begitu mengatakan. Yohanes 14 ayat 7 sampai 11 mengatakan sekiranya kamu mengenal aku. Ya, ini juga ayat yang saudara-saudari kita juga banyak tahu ya, atau sering dengar lah. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Kalau kamu kenal aku, kata Yesus, ya kan Putra, kamu kenal Bapa juga. Ya kan? Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya kan, bayangkan ya. Bagaimana melihat Bapa? Karena melihat Kristus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus bilang kepada setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bayangkan, saudara. Kalau kita melihat Yesus saja, itu sudah sama saya melihat Bapa. Ya kan? Karena satu. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saling huni. Aku di dalam Bapa, Bapa juga di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ketika kita melihat Kristus Sang Putra itu, yang dia adalah ekspresi dari Allah, Tuhan sendiri mengatakan itu sudah melihat Bapa. Ya kan? Jadi siapa sebenarnya Putra ini? Ya kan? Sudah dari 1 Korintus 15:45. Nah, ini bicara mengenai Putra. Adam yang akhir, kita tahu ini adalah Kristus sebagai Adam yang akhir. Menjadi roh pemberi hayat. Jadi, dia Putra adalah roh. Ya kan? Ayat itu yang mengatakan 1 Korintus 15:45. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku, ya kan, tentu mengacu kepada Kristus di sini, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Sudah dari, ya kan, kita tahu sebenarnya, ya kan. Dan ayat 17 ya, yaitu Roh kebenaran, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengetahui bahwa roh kebenaran atau roh realitas ini tidak lain adalah roh pemberi hayat, dan tidak lain adalah Kristus yang bangkit. Ya kan? Kristus adalah inkarnasi dari Allah. Ya kan, menjadi manusia, mengenakan tubuh daging. Melalui satu proses penghidupan di atas muka bumi, mati disalib, dikuburkan dan bangkit. Dia bangkit menjadi roh pemberi hayat. Ya kan? Dan ini adalah roh kebenaran itu, roh realitas. Siapa dia? Roh ini adalah Kristus yang bangkit, Putra. Ya toh? Tapi dia juga disebut sebagai roh kebenaran. Oh, jadi ya Putra dan roh satu, saling huni. Ya kan? Pusing sudah dari ya. Ya, kita juga bayangkan demikian. Yohanes 14:20, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, bukan saja ya kan Putra di dalam Bapa, ya kan, tetapi dan kita juga di dalam Putra. Dan dikatakan bahwa Putra juga di dalam kita. Itulah yang membawa kita ke dalam kesatuan. Jadi kalau kita satu dengan Tuhan Yesus, kita juga satu dengan Bapa. Ya kan? Karena kita juga dibawa masuk ke dalam kesatuan ini, ya kan? Inkorporasi dengan Allah Tritunggal. 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh. Oh, Putra itu adalah roh. Ayat ini mengatakan demikian. Baik. Nah, alasan Allah adalah Tritunggal. Saudara-saudari, sekarang tentunya pasti ada alasan. Kenapa ya Allah Tritunggal? Ya kan? 2 Korintus 13:13, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita lihat ada 3 frasa di sini. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih Allah. Ini masih mengacu kepada Allah Bapa. Persekutuan Roh Kudus. Ini adalah mengacu kepada Allah Roh itu. Jadi kita melihat di dalam ayat ini ada 3 aspek 3 daripada Allah itu. Nah, ini adalah cuplikan yang ada di dalam buku di bab 2 ini, saudara. Kalau saudara bagian belakang, ini yang saya cuplik saja karena ada di dalam buku itu. Dia dapat menyalurkan dirinya ke dalam kita. Menggarapkan dirinya ke dalam kita. Untuk apa? Untuk kita nikmati. Dan menjadi milik kita semua. Kasih Allah, yaitu kasih Bapa, adalah sumbernya. Jadi ketika bicara kasih Allah, ini adalah kasih dari Bapa.
Ketika bicara Bapa, kita bicara mengenai sumbernya. Saudara, ya kan? Kita tahu ini sumbernya. Kasih karunia Kristus ini adalah ekspresinya. Ekspresinya. Saudara, kita tidak bisa melihat Bapa. Timotius mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak mungkin kita manusia ciptaan yang fana ini bisa menghampiri kepada Bapa sumber itu. Tidak bisa. Hanya Putra yang bisa. Nah, Putra ini mengekspresikan, ya kan, menyatakan, memanifestasikan semua, ya kan, apa adanya diri Allah itu. Karena itu dikatakan kasih karunia Kristus ini adalah ekspresinya, yaitu kasih karunia Putra mengalir keluar dari kasih Bapa. Allah itu kasih, tapi kalau tidak ada Kristus, bagaimana Allah yang kasih itu bisa sampai kepada kita? Tidak ada jalan. Ya kan? Kristuslah yang membawa itu menjadi realitas, ya kan, real ke dalam kita. Ya kan? Sang Putra yang membawa itu semua. Ya kan? Nah, dikatakan kemudian dan persekutuan Roh Kudus. Ya kan? Di sini ada lagi persekutuan Roh Kudus. Untuk apa ini? Ini adalah transmisinya. Ya kan? Bukan saja diekspresikan, tetapi dibawa masuk ke dalam kita. Ya kan? Mengalir ke dalam kita dari kasih karunia Putra bersama dengan kasih Allah. Nah, untuk apa sudah dari? Nah, ini yang paling penting, yaitu yang di garis kuning, yang di blok kuning. Untuk kita nikmati, sudah dari. Jadi kita mengenal mengenai Allah Tritunggal ini, ya kan, bukan menjadi bahan mencari bagaimana doktrinnya, kenapa ini begitu. Oke, ya kan, kita bagus mengenal itu, harus juga. Tapi jangan stop sampai di sana. Harus untuk kenikmatan kita. Ya kan? Dari sini kita tahu, ya kan, Allah itu bisa sampai kepada manusia, ya dia harus Tritunggal. Dia beraspek tiga. Kalau dia Allah saja, dia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, bagaimana dia bisa nyampe kepada kita? Ya toh? Maka selamanya antara Allah Sang Pencipta dengan manusia ciptaannya tidak ada koneksi apa-apa. Yang ada hanya dia adalah Allah yang hanya patut disembah, tidak ada hubungan hayat, ya kan, persekutuan, karena dia terlalu jauh di sana. Tetapi Allah yang tidak terhampiri itu, ya kan, dia bisa kita datang menghampiri. Bukan kita yang menghampiri sebenarnya, tapi Allah yang datang menghampiri kita melalui Kristus itu, melalui kasih karunia-Nya. Ya toh? Dan oleh Roh Kudus itu. Sudah dari puji Tuhan. Hari ini, ya kan, kenapa Allah itu, ya kan, Tritunggal, itu adalah supaya kita bisa menikmati, supaya kita bisa punya hubungan dengan Dia, supaya kita bisa menjalin satu kesatuan dengan Allah, bukan lagi antara pencipta dengan ciptaannya. Sudah ada tidak, berbagai-bagai agama, ya kan, memperkenalkan kepada Allah Sang Pencipta, Sang Khalik langit dan bumi. Nah, kita adalah manusia ciptaannya yang fana, yang harus menyembah dan mengagungkan. Top sampai sana. Tapi di dalam, ya kan, Alkitab kita melihat mengenal, ya kan, Allah tidak stop sampai di sana. Ya, dia layak menerima penyembahan daripada manusia. Tetapi sudah dari Allah lebih suka lagi ketika kita menikmati dirinya apa adanya, yang memang dia wariskan kepada kita. Hasilnya ini apa, saudara? Adalah segala sesuatu yang berasal dari tiga ini, ya, aspek tiga ini, Bapa, Putra, dan Roh, itu menjadi kenikmatan di dalam kita. Kita ini memiliki persekutuan Roh Kudus di dalam kita, dan semakin kita hidup dalam persekutuan itu, kita akan semakin memiliki kasih karunia Kristus. Kemudian, kita semakin memiliki kasih karunia Kristus, semakin kita menikmati kasih Allah. Persekutuan Roh Kudus mendatangkan kasih karunia Kristus. Dan di dalam kasih karunia Kristus ada kasih Allah. Karena itu, kasih Bapa, kasih karunia Putra, dan persekutuan Roh Kudus bukanlah tiga hal yang berbeda, tetapi tiga aspek. Nah, lihat lagi sedikit.
Ya kan, bukan. Jadi kita ada bedakan. Tapi ini adalah 3 aspek dari satu hal untuk kita miliki dan nikmati. Demikian juga Bapa, Putra, dan Roh bukanlah 3 Allah. Saudari, bukan 3 Allah, tetapi satu Allah dengan 3 aspek untuk kita miliki dan nikmati. Nah, ringkasannya, ya kan? Allah adalah Allah Tritunggal. Allah kita yang esa ini adalah Allah Tritunggal. Allah yang satu dan unik yang memiliki 3 aspek. Bapa, Putra, dan Roh. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh ini adalah Allah. Dan mereka dan masing-masing kekal. Mereka adalah Allah, masing-masing juga kekal. Serentak adanya. Tidak ada yang duluan mana. Oh, Bapak, kalau gitu kalau namanya Bapak kan duluan ada daripada anak. Oh, tidak. Ya kan, kita bayangkan jangan seperti kita jadi Bapak kemudian punya anak. Pasti kita duluan adanya. Tapi kalau Allah, Bapa, Putra, dan Roh serentak adanya. Saling huni. Tidak terpisahkan. Dari ini perlu ingat. Ringkasan ini nanti diperhatikan ya. Kita perlu ingat ini adalah resume daripada bab mengenai Allah Tritunggal ini. Nah, bagi kaum beriman, Bapa ini, bagi kaum beriman berarti bagi kita. Ini adalah korelasinya. Allah Tritunggal itu korelasi dengan kita apa? Bapa itu adalah sumber. Putra adalah manifestasi, ekspresi. Ya kan, semua jadi untuk realisasinya. Roh adalah Allah yang mencapai dan masuk ke dalam kita. Dikatakan ini adalah transmisi. Nah, lengkaplah. Dengan demikian, maka Allah itu di sana yang jauh, yang tidak terhampiri, sekarang menjadi begitu dekat. Bisa dihampiri, bisa dimasuki, ya kan, bisa bersatu dengan kita. 4. Dengan demikian, Allah Tritunggal disalurkan ke dalam diri mereka untuk menjadi hayat, kenikmatan, dan suplai lengkap mereka. Saudari, inilah dia. Nah, inilah kakek saudari adalah gambaran daripada bab 2 dari pelajaran kebenaran mengenai Allah Tritunggal. Baik, saudari, sekali lagi kita harus tahu satu hal, ya kan, kemampuan berpikir kita, ya kan, akal kita tidak bisa menyelami kedalaman dan kemisterian daripada Allah Tritunggal. Allah kita. Esa, ya kan, tetapi 3. 3 ya 1. Ya kan. Ada banyak hal yang membuat kita juga perlu belajar lagi, ya kan. Bingung, tidak mudah dijawab. Tetapi saudari, itulah Allah kita. Ya kan? Allah kita ini tidak sesimpel diceritakannya seperti Allah kebanyakan dari berbagai-bagai agama. Ya kan? Allah kita ini, wah, ketemu dengan Allah Tritunggal ini adalah makanan yang keras. Tetapi saudari, ya kan, kita bersyukur. Ada bagian yang kita mulai bisa belajar, memahami, mengerti, ya kan. Nah, masukilah bagian ini saudari. Paling minimal bagi kita merawat kita, membuat kita mengenal firman Tuhan, mengenal siapa Allah kita. Ini juga akan berguna untuk membawa, ya kan, menggembalakan kepada kaum saleh ke dalam tahapan yang lebih lanjut lagi. Saudara-saudari, ini demikian, semoga ini bisa memberikan gambaran, dan saudara-saudari silakan memasukinya lagi, karena dan perhatikanlah bagian pertanyaan. Saudari, pertanyaan itu membantu kita untuk, ya kan, sedikitnya bisa menjamah poin-poin pentingnya. Ada yang tidak mengerti, tidak apa-apa saudari, ya kan, kita tidak akan pernah sampai bisa begitu paham. Tapi semoga Tuhan merahmati kita, ya kan, hari demi hari kita bisa mengenal Dia, Allah kita esa, tetapi beraspek 3. Amin. Kita berdoa sebentar saudari ya. Tuhan, kami terima kasih. Tuhan, kami mendapatkan latihan bagaimana merawat domba, menggembalakan kaum saleh, memberikan makan kaum saleh. Tetapi kami sendiri Tuhan juga dibawa untuk belajar firman Tuhan, belajar mengenal Allah. Hari ini mengenai Allah Tritunggal adalah perkara yang dalam dan penuh dengan misteri. Kami mengakui sangat terbatas.
dan ketidakmampuan kami untuk memahami. Tetapi kami menyembah di Kau, kami tidak menyangkal di Kau, kami memiliki Allah yang esa, tapi beraspek tiga. Terima kasih Tuhan, moga Dikau bawa kami untuk belajar firman-Mu dan berikan roh hikmat wahyu, supaya kami mengenal Tuhan dengan tepat, benar, dan haleluya. Genapi kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ishak, silakan. Amin. Baik, terima kasih Peter. Nah, saudara-saudari, masih ada waktu ya. Kita mungkin boleh gunakan ini untuk sesi tanya jawab. Mungkin saudara-saudari boleh unmute atau raise hand, boleh bertanya. Atau ada tambahan dulu dari Pak Ali atau saudara-saudara yang lain. Boleh berikan kesempatan tanya jawab. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya Simon. Ya. Amin, puji Tuhan. Saya mau tanya, boleh ya? Ya, silakan Bu. Amin. Mengapa, apakah dalam Allah Tritunggal itu ada pangkatnya? Ya? Misalnya, sewaktu Tuhan Yesus pernah mengusir setan, kemudian orang Farisi menyebut dia dengan nama Beelzebul, penghulu setan. Ya, mengusir setan. Kemudian Tuhan mengatakan siapa yang menghujat anak manusia akan diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Apakah ini menandakan Allah Tritunggal itu ada pangkatnya? Demikian pertanyaan saya. Peter. Boleh minta bantuan Saudara Ali dulu, kasih jawabannya. Terima kasih. Puji Tuhan, Saudara Simon. Amen. Amin. Amen. Baik, saya coba jawab ya. Ya, ini saya juga pernah dengar pertanyaan seperti ini yang sehubungan dengan, tapi yang statement keduanya ya. Jadi mengenai kalau menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampunin gitu. Jadi saya coba jawab di antara ketritunggalan antara Bapa, Putra, dan Roh itu tidak ada jenjang ya, tidak ada pangkat, ya, tidak ada siapa yang lebih tinggi gitu. Ya, benar. Nah, secara esensial ketiganya ini adalah satu. Ya. Tetapi secara ekonomi kalau itu ada urutan, ya, ada urutan. Jadi Bapa sebagai sumber, nah Putra itu sebagai aliran, dan Roh itu sebagai arusnya. Ya. Sehubungan dengan penolakan ya orang-orang Farisi, orang Saduki, terutama ini adalah orang Saduki ya, kalau menyangkal karena orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan, tidak percaya roh. Ya. Jadi mereka itu seperti kaum modernis hari ini, ya, tidak percaya yang hal-hal yang berbau mengenai roh, mengenai kebangkitan, ya itu bagi mereka itu tidak masuk akal. Nah, lalu Tuhan di sini mengatakan kalau waktu itu ya mereka menolak Tuhan Yesus itu masih diampuni, ya kan. Tetapi kalau menolak roh itu mereka tidak mendapatkan pengampunan. Mengapa mereka tidak mendapatkan pengampunan? Ya karena
roh itu adalah di samping satu sisi adalah perampungan. Nah, roh itu juga adalah jalan sebetulnya ya supaya mereka ini menerima Allah sebagai hidup yang kekal. Jadi kalau mereka tidak menolak Tuhan pada waktu Tuhan Yesus hidup di atas bumi masih tidak masalah ya. Tapi kalau mereka tidak percaya, tidak mau menerima Tuhan sebagai roh itu, ya mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Ya karena itu mereka masih di bawah penghukuman. Jadi itu jawaban saya ya, atau jawaban yang pernah saya dapatkan di atas pertanyaan itu. Apakah ada tambahan dari saudara yang lain? Saudara yang lain jika bisa menambahkan juga boleh ya. Artinya maksudnya gini, tidak, maksudnya tidak harus kami yang ini. Kalau saudara-saudara yang lain boleh. Saya bisa katakan saya menghabiskan ratusan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, saudara-saudari, atau tambahan? Nah, kita masih ada waktu. Waktu Tuhan disalib itu disalibkan di sana karena Allah Tritunggal kan saling huni, tidak terpisah. Ada suara dengung ya, jadi pertanyaannya nggak lengkap tadi. Saya ulangi ya. Ya, Kita tahu Tuhan mati di atas kayu salib menanggung dosa manusia. Apakah kalau kita bicara Allah Tuhan itu sebagai manusia, anak manusia yang menebus dosa kita, apakah Allah itu juga disalibkan? Katanya Allah Tunggal itu saling huni, tidak terpisahkan. Bahkan Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ketika di atas kayu salib. Amin. Amen. Apakah Allah yang disalibkan di sana? Amin. Silakan, Mungkin saudara-saudara mau. Ya, Otto silakan. mungkin bisa dibedakan ya, secara esensial dan secara ekonomikal. Nah, tadi Saudara Peter sudah menjelaskan di sisi secara esensial. Secara esensial, ketika Tuhan disalibkan, Allah Tritunggal itu turut berada di sana. Itu sebabnya di kitab Kisah Para Rasul ya, kepada gereja di Penatua gereja di Efesus, Paulus mengatakan yang menebus itu dikatakan Kristus itu dikorbankan oleh roh yang kekal. Jadi di dalam proses ketersaliban secara esensial itu Allah Tritunggal, saling huni. Tetapi secara ekonomikal ketika Tuhan ada di atas kayu salib, dia menanggung dosa manusia, Allah harus meninggalkan dia secara ekonomikal. Tetapi secara esensial Allah tidak pernah meninggalkan dia. Mungkin ini bisa membantu ya. Dengan Ya, jadi Ibrani pasal 9 ayat 14 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh
yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi itu dari Ibrani pasal 9 yang menyatakan ketika Tuhan mati di atas kayu salib, itu bukan hanya dia mencurahkan darah, tetapi juga di sini disebutkan oleh roh yang kekal. Jadi ada apa bagian dari ketrinitasan itu yang terlibat di dalam ketersaliban Kristus. Namun secara itu adalah secara ekonomikal ya. Tetapi secara esensial ya, karena Roh Allah itu tidak mungkin bergaul, tidak mungkin menjadi satu dengan dosa, manusia yang berdosa. Sedangkan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Karena itulah di satu sisi dia sebagai manusia yang menanggung dosa, dia sebagai putra ya yang menanggung dosa. Waktu itu dia tidak di dalam keesaan dengan Bapa ya, secara esensial. Secara esensial dia tetap di dalam ketritunggalannya, jadi tidak pernah terpisah. Tetapi secara ekonomikal pada waktu itu, karena Kristus ya, yang mati ini menanggung dosa, maka Roh Kudus itu tidak bisa bergaul dengan daging yang berdosa ini. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu dia mengatakan, Allahku, Allahku, yang mengacu pada Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu. Jadi ada dua aspek ini ya, antara esensial dan ekonomikalnya. Secara esensial ya dia tidak pernah terpisah, sedikit pun, sejenak pun ya. Tapi secara ekonomikal, pada waktu Tuhan di atas kayu salib, ketika di dalam posisi dia menanggung dosa dunia, maka Roh Allah tidak bersatu dengan dia, meninggalkan dia, begitu. Ada lagi? Sudah. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Amen. Ya, saya mau tanya mengenai penjelasan Allah Tritunggal ini, khususnya mengenai perkara Bapa, Putra, dan Roh adalah satu. Itu kadang-kadang ketika saya ditanya sama orang ya, itu saya kadang-kadang menggunakan ilustrasi seperti ini. Tapi apakah tepat ya? Jadi ilustrasinya kadang-kadang saya memakai ilustrasi seperti seorang kepala keluarga ya. Dalam hal ini misalnya saya sendiri, itu saya mengibaratkan bahwa saya adalah satu ya. Tetapi saya sebagai suami, saya juga sebagai ayah dari anak saya, dan juga saya misalnya di dalam gereja adalah seorang saudara. Nah, apakah ilustrasi seperti ini tepat ya untuk lebih mudah dimengerti ya bagi orang-orang mengenai Allah Tritunggal ini, atau kurang tepat? Terima kasih. Peter mau jawab?
di sini ada Pak Benyamin. Puji Tuhan. Kosenan mau kasih, silakan. Sorry, tadi saya dipanggil istri saya jadi nggak tahu pertanyaan apa. Oke, tadi siapa? Hosea. Saya boleh ulangi Hosea. Yang sering terjadi pada saya itu dan saudari yang Tadi Hosea yang nanya ya? Ya, setelah saya. Ya, Oh, iya. ya. Hosea boleh ulangi pertanyaannya, Pak Benyamin mau ulangi iya. dengar lagi. Ya. Oke, jadi ketika ada pertanyaan mengenai Allah Tritunggal ini, memang ini kan bukan perkara yang mudah untuk dijelaskan. Kadang-kadang saya berusaha untuk mempermudah mengertinya dengan mengatakan atau mengilustrasikan seperti seorang kepala keluarga ya. Seperti saya ini juga satu, tapi saya sebagai ayah, saya juga sebagai suami, dan saya di gereja sebagai saudara, atau di kantor saya sebagai seorang karyawan. Tapi saya tetap satu, namun dalam 3 aspek fungsi. Apakah ilustrasi ini cukup tepat atau boleh dipakai atau kurang tepat? Terima kasih. Kelihatannya setahu saya ya, kalau jawaban yang tidak bisa lebih baik daripada masalah Allah itu secara esensial itu 1, ekonomikal itu 3. Itu yang paling bagus. Tentu kalau Anda mau mengumpamakan tadi itu juga Anda ada salahnya. Tapi kalau secara kebenaran itu mungkin adalah Allah itu tunggal, secara esensial itu 1, secara ekonomikal 3, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam kebenarannya ya. Amin. Tentu saja saudara kalau mengatakan saya itu ada berapa status itu boleh juga, tapi masih tidak mengena pada inti daripada Allah itu sendiri ya. Memang saudara-saudara, saudara-saudari ya, Allah itu tidak bisa dimengerti oleh otak manusia. Pernah ada satu saudara yang cukup rohani mengatakan kalau kita bisa menjelaskan Allah, kita itu Allah atau lebih besar dari karena kita kan levelnya lebih rendah dengan Allah ya. Jadi nggak mungkin otak kita tuh bisa mengerti Allah itu bagaimana misterinya tentang hal-hal Allah itu. Begitu mungkin Hosea. Jadi bagaimanapun lah kita menjelaskan orang itu kalau tidak jelas ya tetap dia kurang jelas kecuali Roh Kudus membukakan kepada dia. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Saya tambahkan ya. Amin. Memang Allah Tritunggal itu misteri ya. Jadi sulit untuk diberikan ilustrasi yang tepat. Jadi yang dikatakan saudara Hosea itu bisa menerangkan aspek ketunggalannya, ya. Tapi itu akan nanti ketemu dengan masalah ketritunggalannya itu. Jadi di aspek Tritunggalnya itu nanti akan ada masalah lagi gitu. Jadi menjawab yang satu, berusaha menjelaskan yang satu, tapi yang di sisi yang satu ada kelemahan.
Nah, kelemahannya apa? Itu kan berarti ini kan saudara Hosea yang apa berperan ganda atau berperan triple, ya kan? Nah, Iya. ini akan lebih mengacu kepada yang dikatakan bidah modalisme. Jadi berubah peran ya, di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai apa? Karyawan. Karyawan, ya, itu. Jadi karena Allah itu bukan begitu. Allah bukan dia di surga sebagai bapak, di bumi sebagai anak gitu. Nanti setelah dia bangkit jadi roh, bukan begitu. Amin. Ilustrasi yang sama juga itu ya, apa misalkan es di dalam bentuk apa air ya, hakikinya akan air, tapi bisa di dalam bentuk padat ya, itu jadi es, di dalam bentuk Uap. cair ya jadi air, lalu nanti di dalam bentuk gas jadi uap air. Itu juga tidak tepat gitu. Jadi memang tidak ada yang apa ya, satu contoh yang menjelaskan dua aspek ini gitu. Jadi lebih baik dijelaskan Allah itu mempunyai dua aspek ya. Satu adalah esensial, itu dari kekekalan sampai kekekalan yang akan datang, ya dia itu adalah esa, Allah yang esa. Tetapi Amin. secara ekonomikal, ya dia adalah tiga. Ya. Dan yang terpenting adalah tujuan dari ketritunggalan itu, ya adalah supaya dia itu bisa menyalurkan dirinya. Nah, untuk Amin. itu Alkitab ada ilustrasinya. Ya, apa? Misalnya kita ambil kitab Wahyu ya. Itu dari tahta Allah dan anak domba ya mengalir keluar sungai air hayat gitu. Nah, air itu ya sumbernya adalah tahta Allah dan anak domba ya. Lalu yang mengalir sungainya itu adalah ya putra ya yang menjangkau ya kan seluruh kota Yerusalem itu. Nah, alirannya itu adalah roh. Gitu. Jadi sama seperti misalkan listrik ya kan. Listriknya ya sudah listrik itu aja, tapi dari PLTU pembangkitnya kemudian dialirkan ke melalui kabel sutet ya. Kemudian di dalamnya itu ada arusnya. Nah, listriknya itu berapa? 3 atau 1? Amin. Ya. Ya, listrik yang sama, tetapi dia perlu ada itunya transmisinya, perlu ada kabelnya. Ya, terus di dalam perlu ada arusnya, ya baru bisa mencapai ke rumah, menyalakan lampu, menyalakan AC demikian itu. Sebetulnya secara esensial maupun secara ekonomikal itu juga tidak terlalu ini ya, kalau kita secara sederhana menyederhanakan kita jelaskan esensial 1, esensial 1, ekonomikal 3 itu juga tidak tepat ya. Yang tepat itu secara esensial ya Tritunggal, secara ekonomikal juga Tritunggal. Amin. Jadi ya perlu penjelasan yang lebih ya, penjelasan yang lebih rinci begitu. Amin. Puji Tuhan. Amen. Makanya memang topik ini topik yang sulit ya, saudara-saudari ya. Tapi kita bersyukur ya. Hari ini di tengah-tengah kita mulai bisa ada penjelasan ya, kita dibawa masuk walaupun sulit. Waktu saya masih di dalam kekristenan gitu ya. Memang apa yang dikatakan Hosea itu adalah yang paling sering dipakai sebagai contoh untuk menggambarkan Allah Tritunggal itu. Ya, di dalam satu makna yang sederhana kita bisa memahaminya. Tapi kalau memang didalami lagi lebih dalam, maka kita akan kerepotan ketika
melihat bahwa itu pribadinya cuma satu toh, ya kan? Padahal Bapa, Putra dan Roh itu kan masing-masing dia bisa dibedakan begitu. Tapi dia tidak terpisah. Nah, contoh itu tidak pernah disinggung oleh Saudara Lee di dalam ketika menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Jadi ilustrasi itu ya. Gitu. Rasanya setahu saya enggak pernah baca itu, ya kan. Dan tapi apa yang saudara kita sampaikan menurut saya jauh itu lebih enak yang sekarang dipakai. Jadi namanya Bapa sebagai sumber, ya kan, Putra sebagai mata air gitu dikatakan ya. Ya alir itu, dan Roh sebagai sungainya gitu ya. Putra Transmisi. sungainya, Putra sungainya, Roh itu alirannya. Alirannya itu. Jadi ini kan satu ini ya. Itu kan masing-masing kan beda, bisa dibedakan gitu tuh. Gitunya. Satu yang di bawah, ya kan sumbernya di bawah tanah situ nggak kelihatan tuh. Tapi waktu jadi mata air bluk itu kan kelihatan gitu. Terus ngalir ya gitu. Ya kan. Ya, sampai hari ini sih ilustrasi ini buat saya sendiri ya, anggap ya ini ilustrasi yang enak gitu loh, pas gitu dipahaminya ketimbang yang tadi peranan gitu. Di kekristenan masih dipakai itu sih, ya kan. Itu juga sedikit bisa ini, tapi mungkin di kita yang dipakai oleh saudari di dalam menjelaskan ini bisa lebih enak gitu. Amin. Itu sih. Ya, makasih Pak Peter. Terima kasih. Ya, amin. Ada yang bisa sharing itu mungkin pengalaman penggembalaan. Kalau memang pernah ada yang sudah memakai buku ini, bisa, ini bagus ini, karena ini kan juga bagian yang penting ya, menggembalakan, memakai bahan buku penggembalaan ini. Simpel kelihatannya bukunya juga, tapi bisa memberikan supply. Ya silakan, saudara. Amin, puji Tuhan. Amin. 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 Ya, saya mau sedikit tanya. Saya juga belajar dan mesti belum paham betul apa itu Allah Tritunggal. Tahu tapi tidak paham betul. Untuk kalau ditanya orang apa penjelasannya, ya saya mungkin ya kurang bisa menjelaskan seperti tadi yang dikatakan saudara kita yang tadi bercerita tentang kebenaran, dan ada beberapa aspek yang dibacakan tadi sangat baik sekali, tapi saya harus ngulang lagi untuk hafal ya, karena mesti belum hafal gitu saya. Puji Tuhan. Menurut saya Allah Tritunggal itu kan Allah itu satu, tapi menjadi tiga unsur. Dan Allah itu ingin merampungkan tugasnya itu dia akan berbagi dengan tiga cara tadi itu. Jadi Allah, Putra, dan Roh itu. Jadi Allah Tritunggal memiliki fungsi sendiri-sendiri. Allah tadi sebagai sumbernya, dia untuk merampungkan permasalahan dosa atas dunia ini, dia mengirim dirinya sendiri lewat Bunda Maria menjadi seorang manusia. Kemudian dia untuk menebus di kayu salib, dia mati bagi kita untuk membebaskan dosa kita. Itu tugas daripada Tritunggal Yesus, Allah Tritunggal,
Allah Putra ya. Kemudian Allah itu mati, dia hidup kembali, meninggalkan rohnya, yaitu Roh Kudus yang kini katanya bukan katanya, yang kini sudah tinggal di dalam diri kita ya, yaitu roh yang diam di dalam diri kita. Itu saya tadi terjamah dengan dua saudara sebelumnya bertanya, saudara Ali bercerita ada Allah essential dan economical. Itu apa betul pertanyaannya? Memang betul ya, essential yang di dalam dan yang di luar. Tadi economicalnya, kenapa Allah kok katanya Allah kok meninggalkan waktu disalib? Kok Kristus itu Tuhan Yesus itu kok disalib meninggalkan, Bapak meninggalkan? Ya, saya ingin bertanya di sini apa pengertian saya ini apa lebih benar atau enggak saya nggak tahu ya, tolong dibetulkan karena saya belajar. Dia tadi kan disalib ditinggalkan sama Bapak. Memang dia harus ditinggalkan dengan Bapak karena dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya sebagai Allah, mungkin waktu itu dia disalib tidak mempan. Karena dia masih ada roh Allah. Dan roh Allah itu kudus. Dia harus meninggalkan, dia dosa, menjadi manusia dosa. Seperti Yesus itu menjadi manusia dosa kan. Apa betul enggak ya? Nanti tolong dibetulkan. Menjadi seperti manusia, tapi dia kudus, suci, dia tidak ada dosa, tidak cacat. Tapi dia seolah menjadi orang yang berdosa, mati di kayu salib, untuk menebus kita, dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya sebagai Allah, tidak mungkin dia bisa mati di kayu salib, karena dia itu kuasa, dan kuasanya tidak bisa mematikan dia walaupun dia manusia. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya sebagai economical, dia sebagai essence yang di dalam, maka Allah mungkin orang yang mau nyalib itu mencetak semua, mungkin gitu. Mungkin mati sendiri yang mau nyalib. Tapi karena dia taat, dia melepas kekosongannya sebagai keilahiannya, yang essence yang di dalam itu dilepas, maka dia baru bisa disalib, kemudian baru dia bisa mati dan bangkit. Dan kematian itulah, kebangkitan itulah untuk menebus kita menjadi menjadi manusia baru dan menjadi dilepas dari segala dosa. Apa betul ya begitu ya pengertiannya? Amin. Jadi ya itu tadi ya pengertian saya itu apa betul enggak kalau Tuhan itu dikatakan ditinggal sama Bapak ya seketika hanya sesaat aja ditinggal ya saudara, ditinggal sesaat, tapi untuk dia merampungkan penyalipan itu. Setelah rampung penyalipan itu, dia akan menjadi berkuasa, akan menjadi satu lagi dengan Bapa. Karena dia Bapa, dia juga Putra, dia juga Roh. Jadi Allah Tritunggal, esa, Putra, Roh, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tetap esa. Puji Tuhan. Amen. Ya. Puji Tuhan, Saudara Hermanto. Amen. Amen. Jadi waktu Tuhan Yesus ya mati di atas kayu salib, memang dia itu mati sebagai dia menanggalkan kealahannya ya. Dia menanggalkan kealahannya karena tidak mungkin kan Allah itu mati di atas kayu salib gitu. Jadi dia memang menanggalkan seperti yang di Filipi pasal 2 itu dia menanggalkan seluruh atribut ilahinya. Nah, dia merendahkan dirinya sebagai manusia, bahkan sebagai seorang manusia yang berdosa kan ya. Nah, dia menanggung dosa manusia. Walaupun dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa manusia. Jadi waktu dia di atas kayu salib itu di hadapan Allah, dia itu adalah agregat ya, susunan dari dosa seluruh dunia itu. Gitu. Jadi bukan pura-pura berdosa ya, bukan pura-pura menjadi orang yang berdosa, tetapi dia itu memikul dosa seluruh dunia ini gitu. Nah, kemudian
eh, ya dia di dalam status yang sudah menanggalkan keilahian, ya di dalam keinsaniannya itulah dia mati di atas kayu salib itu. Dan kemudian di dalam kebangkitannya ya tadi itu dia karena dia itu di dalam dia itu ada sifat ilahinya, ada hayat Allah, maka hayat ini beroperasi di dalam dia, ya membangkitkan ya, tubuhnya itu dari kematian dan mempertinggi keinsanian itu ke dalam keilahian. Jadi ketika dia mati, dia memikul dosa di dalam keinsaniannya, dan itu berarti betul-betul dia mati secara insani. Ya. Tetapi di dalam dia mati dikubur, bahkan dia masuk ke dalam alam maut jiwanya itu. Nah, roh Allah, hayat yang kekal itu membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, dan mengalahkan maut dan mentransfigurasi tubuhnya. Jadi dari tubuh daging menjadi tubuh mulia. Itu yang terjadi di dalam kebangkitan. Dan di dalam kebangkitan seperti di 1 Korintus pasal 15 ayat 45 itu dikatakan Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Ya, jadi Tuhan Yesus itu berinkarnasi menjadi Adam yang akhir. Tetapi melalui kematian, Adam ini sudah diakhiri, tetapi di dalam kebangkitannya Adam ini menjadi roh pemberi hayat. Jadi makanya dia menampakkan diri pada murid-murid itu di dalam tubuh mulia ya, dan dia bisa muncul di sini, muncul di sana, itu di dalam tubuh kemuliaannya. Dan dia sebagai roh itu, makanya dia juga bisa mengembusi murid-muridnya, dan dia bisa masuk ke dalam murid-muridnya, mengatakan terimalah Roh Kudus itu. Amin. Amen. Baik, Ishak, silakan. Amin. Saudara-saudari, kita akhiri kelas sesi minggu kedua, pertemuan kedua ini. Kita ambil waktu, saudara-saudari, kita bisa berdoa di dalam breakout room ya. Saudara, kita hanya berdoa dalam breakout room. Ya, saudara-saudari jangan leave dulu. Kita boleh berdoa di sana, kita boleh persembahkan diri kita sekali lagi, saudara-saudari ya. Amin. Setelah selesai breakout room, saudara-saudari boleh meninggalkan meeting. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin. Amen. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau masih memiliki rencana dalam hidup kami. Tuhan, Engkau boleh memakai kami sebagai perluasan-Mu Tuhan. Kami boleh memberitakan Injil, kami boleh memberitakan firman kebenaran. Tuhan, kami terbatas, kami tidak bisa memahami Engkau. Tapi mohon diri-Mu sekali lagi Tuhan memenuhi setiap kami. Oh Tuhan, agar kami di saluran berkat boleh mendapatkan saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara yang kami rawat,
Mereka juga boleh menyebut Tuhan dengan tepat. Terima kasih Ya. Tuhan. Amen. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan. Kami sungguh memuji-Mu ya Tuhan. Amen. Atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Amen. Adalah kami tidak berdiam diri. Amen. Boleh memberitakan. Amen. Menyelamatkan manusia. Amen. Perkataan kami terbatas. Ya. Pengetahuan kami terbatas. Amen. Kami terbuka bagi Dikau. Amen. Setiap penyaluran-Mu ya Tuhan. Amen. Allah yang tidak terbatas itu. Amen. Boleh melalui kami mensalurkan diri-Mu. Amen. Orang ya Tuhan. Amen. Dapatkan kami. Amen. Orang yang bekerja sama dengan Dikau. Amen. Menyelamatkan lebih banyak orang. Amen. Berdoa kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Syukur kepadamu. Amen. Setiap firman ini menjadi terang bagi kami. Amen. Tuhan, Kau Maha Kuasa. Hari ini juga kehadiran kami. Dalam bimbing dari Jamu Tuhan. Kami semua kerjasama dengan Tuhan. Amen. Oh, kami semua memberitakan Injil, menyelamatkan orang. Amen. Oh, mereka masuk ke dalam Batra. Amen. Oh, Tuhan Yesus, pimpin gereja Tuhan. Kami juga mau menjadi saluran-saluran berkat-Mu. Amen. Amin. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, biar kami boleh belajar terbuka. Oh Tuhan, saluran diri-Mu, sehingga kami boleh melihat apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul oleh hati manusia. Oh Tuhan, yang mengasihi diri-Mu, oh kebenaran Kau ungkapkan. Oh Tuhan, maka biar kami belajar untuk menjadi kaum sal yang setia. Oh Tuhan, orang lain beroleh selamat. Oh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, terima kasih. Dengan demikian kelas pertemuan kedua sudah selesai. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Bermato. Amin. Saya ending saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan.